Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Cantoto di channel Cantoto's Panel Story. Kali ini kita akan membahas manual lagi berjudul Unbeatable Sword Master Cultivator. Oke, sebelum itu silahkan untuk dukung channel gua ini untuk subscribe, like, dan share. Oke, langsung kita ke ceritanya. Apa? Kau ingin Sinu, ayo sini. Wow, langsung XP-nya berkurang 220. Nani, aku dalam masalah. Dia lebih sulit untuk dihadapi daripada Zhou Hao. Cat. Wow, cairan merah keluar. Di sini terdapat info tentang profil Zhao Sheng, profil kultivator cyber, foundation dan stabilismen, tahap awal, healthy, dan lain-lain. Bisa kamu baca sendiri. Langsung ada di belakang Li. Wow, kecepatannya sangat luar biasa. Wah, ding. Terjadi benturan antara pedang mereka, dan di sini Link terpental ke belakang. Nah nih, kecepatan mungkin lebih cepat dariku. Mana mungkin? Untungnya aku sudah berpengalaman dan sebagian memprediksi kapan harus bertahan itu nyaris saja. Berpikir bahwa seorang cultivator foundation establishment seperti diriku bahkan tidak dapat mengurus seorang anak tahap awal Ki Reverning, sungguh memalukan. Tebasan kill outring. Berkurang lagi XP-nya minus 300. Aku seharusnya tidak menggunakan pelindung spiritualku dengan ceroboh barusan. Jika tidak ada sisa waktu cooldown 15 menit, aku pasti sudah memblokir tebasan itu. Tapi hal baiknya adalah cooldownku dari shadow stepku hanya 10 detik. Aku akan menggunakan untuk menggerakkan saat ini. Terjadi gerakan kilat. Beradu kecepatan denganku. Kau masih terlalu muda, anak muda. Kagebun Shino Jutsu Naruto. Ya, ating. Wah, mereka beradu pedang sangatlah cepat. Sekarang mari kita lihat kemana kau akan bisa melarikan diri, anak muda. Hei anak tua, jangan song dulu. Aku sudah pernah berurusan dengan teknik cloning semacam ini sebelumnya di kehidupan sebelumnya. Jika kau melihatnya sekelas, tubuh asli dan bayangan palsu terlihat hampir sama, tapi ada perbedaan yang jelas. Kau hanya perlu mengidentifikasi dan kau akan tahu yang asli tubuh yang mana. Masalahnya hanya Zhao Shen di tengah yang memiliki kehidupan di matanya. Mata kedua cloning itu kusam dan tidak berjiwa. Begitu kau menyadari hal ini, kau bisa langsung menang. Cot, keluar cairan merahnya. Critical hit minus 55 XP adalah mengaktifkan efek penetrasi yang terlangsung selama 5 detik. Kurang ajar. Penetrasi memang bagus, bisa menurunkan pertahanan lawan hingga setengahnya. Aku harus bertindak dengan cepat dan menyerang berulang kali untuk meraih kemenangan. Pedang bayangan minus 110 XP-nya musuhnya nih ya. Wazau ya. Wah, dia meledak. Tahu kenapa? Aku tidak menunjukkan gigiku dan kau pikir aku akan anak kucing yang sakit apa? Ini adalah dianggap dia sangat lemah. Sial, kecepatan serangannya terlalu cepat. Aku tidak bisa memblokir semuanya. Di sini XP Link berkurang sedikit karena terkena sayatan kecil-kecil seperti itu. Karena saking cepatnya pedang Zhao tadi. Sungguh sial. Tapi siapapun yang telah mencapai tahap foundation stable tidak akan mudah dihadapi. Healthyku sudah turun sepertiganya. Kalau begini terus, aku akan Sinu di sini. Ini ada tadi pil yang dibelikan oleh Sensei kemarin akan aku gunakan. Namanya Pil Gel Pil. Selama 5 menit semua atribut pertempuran meningkat sebesar 30 poin dan saat tidak bertempur memulihkan stamina sebesar 300 poin. Tapi dengan bakatku, jika aku Sinu sekali, atributku akan turun 10%. Sangat sulit untuk mendapatkan awal yang baik. Aku tidak akan bisa
meninggui. Ini adalah elixir yang diberikan oleh masterku. Ini saatnya untuk menggunakannya. Rasakan ini. Meskipun aku tidak tahan untuk memakannya, aku tidak punya pilihan lain. Untuk bertahan hidup, aku hanya bisa mengenalkannya. Obat enak-enak. Dengan dukungan dari Violet Jet Pill, aku berasa jauh lebih baik dalam sekejap. Untuk berpikir bahwa kau masih bisa tertawa dalam menghadapi keninggoan, aku tidak akan melihat apakah kau masih bisa tertawa ketika berada di neraka sana. Iya, rasakan ini, pedang petir gelora. Healthy plus 3000, sudah pulih sepenuhnya. Nani Yoteru, dia benar-benar menangkis seranganku. Sepertinya elixir yang kau makan itu tidak sederhana. Aku benar tidak menyangka kau memiliki begitu banyak harta karun. Kau bisa menangkisku dengan elixir ini untuk sementara waktu, tapi bisakah kau bergantung pada selamanya? Kau benar, elixir memang tidak ada apanya dan memiliki batas waktu. Jadi kaulah tren yang berluka-luka hanya meninggui kamu dan elixir habis, benar kan? Bagaimana bisa dia tiba menjadi sangat begitu kuat? Wow, Nani, dia bisa mengimbangiku. Aku bahkan untuk saat ini menunggu sampai efek elixirnya habis. Rupanya dia menghindar untuk menunggu efeknya hilang. Sepertinya aku perlahan-lahan memahami esensi sword friendship. Seranganku semakin tajam. Memahami SWOT intens selama pertempuran, bakat swordship plus 5. Tahu-tahu XP-nya tinggal dikit aja si Hao ini. Orang ini pasti murid penting dari sekte pedang Tian. Aku tidak bisa melakukannya. Jika tidak, konsekuensinya aku sangat mengerikan. Pedang maut. Dia menghindar. Nani? Hei, kamu mau kemana? Pentebasan mau. Giliran Ling yang menyerang. Sinu, ayo. Bagaimana, apakah ini mungkin? Sudah selesai dan telah menyelesaikan misi tingkat hell. Sangat selesai. Silahkan kembali ke sekte untuk menukarkan hadiah Anda. Aku telah mendapatkan banyak hal selama perjalanan ini. Saatnya untuk mengumpulkan jarahan dan kembali untuk menyelesaikan misi Gumam Li. Di sini banyak sekali drop item yang keluar dari game. Tunggu, sebelum aku kembali, sepertinya ada hal lain yang harus kulakukan. Nanika, apa yang lupa dari ini? Sebentar. Ini pertama kalinya aku menjalankan misi di luar sektor. Aku harus memberikan hadiah kepada sang master. Pasar kota Fengqiu. Di sini Li berjalan-jalan di tengah pasar. Sepertinya kata pepatah, pikirkanlah yang paling penting adalah satu keharusan untuk menghormati mastermu di dunia tradisional ini. Dia sangat perhatian sekali ya kepada masternya, karena mungkin juga ada rasa perhatian untuk mendapatkan sang master yang kawaii banget itu. Mungkin dengan memberikan hadiah aku akan meningkatkan kesukaan master terhadapku. Bener kan? Bener banget tebakan gua, udah kebaca lu ceritanya. Tetapi ada yang harus kuberikan padanya. Seperti kata pepatah, seorang wanita tidak akan pernah memiliki terlalu banyak aksesoris. Aku akan membelikan jepit rambut kiot untuk sang master. Aku di sini untuk menyelesaikan misiku. Lihatlah ini. Adik kecil, kamu sangat luar biasa. Bagaimana kau bisa menyelesaikan misi dengan tingkat kesulitan sangatlah sulit atau hard hell begitu cepat? Apa-apaan ini? Orang ini menyelesaikan misi tingkat kesulitan hell? Itu tidak mungkin. Setidaknya harus menjadi seorang kultivator tahap akhir permurnian Ki untuk menyelesaikan misi ini. Gulungan kulit kambing ini apakah jadi bukti? Kemungkinkah ini item misinya? Adik kecil memang seorang elit dari aula dalam. Kamu memiliki kehidupan yang menjanjikan di depanmu. Semoga kamu beruntung di masa depan, kata resepsionis misi. Ini adalah hadiah misimu. Ada juga 100 batu spiritual tingkat rendah di dalamnya. Sebagian hadiah tambahan. Tolong simpan dengan baik. Baiklah, terima kasih. Masuk ke dalam penyimpanan ruang.
100 batu spectral tingkat rendah. Ya ampun, aku hanya mendapatkan sekitar 100 atau lebih setelah menyelesaikan begitu banyak misi. Itu memang bukan apa-apa. Lihatlah poin presentasi sektor di plat kayunya ada 100 poin. Aku harus melakukan 10 misi untuk mendapatkan sebanyak itu. Saudara, kau cukup mengesankan. Tingkat kultivasi apa yang kau sekarang untuk menyelesaikan misi tingkat kesulitan hell ini? Apa kau pernah mempertimbangkan untuk menerima seorang murid seperti kami, saudaraku? Apa kau punya guild? Jika tidak, bergabunglah dengan guild Kengling kami. Wah, maaf teman-teman. Tampan, kau sangat kuat. Bisakah kau mengendongku? Aku bersedia melakukan apa saja untukmu. Aduh, nih wanita rayuannya bisa aja ya. Terima kasih semuanya atas niat baik kalian. Shishe ya, orang Cina bilang gitu. Aku urusannya, jadi aku akan pergi dulu. Tampan, ganteng, tolong pertimbangkan untuk membawaku. Mereka mengejar dan menginginkan Sangli. Masalahnya seorang jenius. Bergabunglah dengan guild kami akan menjadikan kamu bos. Jangan kejar aku tidak tertarik. Aku tidak boleh mengganggu murid sektor dalam. Di sini ada penjaga ya, memberhentikan semua orang-orang yang tidak boleh masuk ke sektor yang dalam, karena di dalam ada ketua elder yang paling kuat. Kau tidak boleh mengganggu murid sektor dalam. Apa yang terjadi? Itu adalah murid sektor dalam. Dia benar-benar seorang sesepuh. Sepuh, tolong gendong aku. Masih aja nih orang-orang nih. Master murid, Anda telah kembali. Wow. Aku dengar kamu telah menyelesaikan misi tingkat kesulitan hell. Benar. Aku hanya memintamu untuk memilih misi dengan tingkat kesulitan hard. Kenapa kamu memilih tingkat kesulitan hell? Apa yang kau pikirkan? Jika kamu gagal, kamu akan meninggoy dan jenius sektor pedangku akan hilang. Ini adalah sebuah kerugian bagi seluruh sektor. Kamu tahu? Murid ini bersalah, Master. Benar dalam mengajari saya. Wow, lupakan sajalah, kamu memang bandel. Apa ranah kultivasi lawan? Murid mengira lawan hanya berada pada ranah pemurnian ki. Tetapi saya tidak menyangka lawan punya seorang saudara. Dia adalah seorang kultivator foundation establishment. Kamu membunuh seorang cultivation foundation seorang diri. Dengan kemampuanmu saat ini? Ya, sejujurnya Master, ini menggunakan ramuan obat yang diberikan oleh Master. Tanpa ramuan obat itu, saya pasti akan kalah dan meninggoy dan tidak akan berhasil mengejarkan misi. Kesenjangan antara ranah sangat besar. Di masa depan kamu harus lebih waspada dan tidak boleh tindak berburu gegabah. Kau mengerti? Kamu adalah murid yang paling berbakat di seluruh sektor. Jangan jimat ini dengan baik. Hanya dengan gunakan dalam situasi hidup dan mati. Dia memberikan jimat aneh yang bertunggul ya. Aku tidak menyangka kemampuan bertarung begitu luar biasa. Dia benar-benar bakat sekali dalam 1000 tahun. Kumam elder atau pemimpinnya Liu Feng nih ya. Wow, ini apa nih? Talisman ya. Soul talisman berisi segumpal jiwa Li Fiang yang tersikel di dalamnya dan hanya dapat digunakan sekali. Tidak dapat digunakan dalam pertempuran antar pemain. Terima kasih, Master. Yes, dengan kemampuan sekte yang mendukungku, aku akan memiliki kepercayaan diri untuk melakukan apapun. Hey. Wow. Aku harus berpegang erat padanya. Ini adalah pil kondensasi Q berkualitas tinggi yang aku janjikan padamu. Wow, ini banyak banget hadiahnya si Lin ini. Wow, melihat kamu telah menyelesaikan misi dengan tingkat kesulitan hell, mastermu akan memberimu 1 misi tambahan untuk membantumu menerobos dengan sukses. Terima kasih Master atas bantuannya. Murid ini tidak akan pernah mengecewakan Anda. Yang paling kurang dari dirimu saat ini adalah Lin, teknik pedangmu. Kamu bisa menukarkannya sendiri di perpustakaan kitab suci. Master, sebentar, aku ingin memberikan sesuatu padamu. Ada apa yang lain? Murid ini ingin membelikan hadiah untuk sang master, tapi sayang tidak mampu membelikan. Hanya jepit rambut yang sederhana berambut permata ini yang bisa aku belikan. Apa ini? Jadi saya hanya bisa membeli yang bisa saja saya belikan. Saya tidak tahu apakah master akan menyukainya apa tidak. Berlatihlah dengan tekun dan jangan mengendur. Tahu? Kamu ini. Dia
dan dia menghilang di dalam kursinya. Jangan khawatir Master. Terlalu dingin. Apakah dia itu rubah betina atau gimana? Kok dingin sekali? Apakah dia tidak suka jepit rambut yang kuberikan padanya? Kumam Silin, kesukaan Ling Feng terhadap Anda naik 5%. Kesukaan saat ini 10 poin. Akrab. Apa? Kesukaan Master terhadapku meningkat. Yata, sangat menyenangkan. Jadi Master hanya tampak dingin. Ini adalah salah satu langkah untuk mendapatkan niat Master. Ini tipe-tipe cewek tsundere ya rupanya. Di mukanya itu sangat kejam tapi hatinya sangatlah baik. Blum, tiba-tiba ada yang meledak di aula utama. Nani? Nani Ateru, suara apa itu? Wow. Di sini asap kemutul kemana-mana. Wah, batuk-batuk semuanya. Aku gagal lagi. Mengapa pil awet muda ini bahkan lebih sulit untuk memurnikan daripada pil esensi surgawi? Aku tidak percaya. Ada seorang orang tua di sini. Namanya Sesepuh Tiang King. Nah, ambil kita sesepuh aja ya biar gampang ya, nama Cina agak susah gitu loh. Aku adalah salah satu dari 12 sepuh agung di sekte pedang Tiang King. Dan aku sedang mempertimbangkan ramuan obat. Aku butuh katalis obat. Apakah ada yang tidak membutuhkan menemukannya? Nah, kata tetua, kata sepuh nih. Dan di sini banyak pemuda-pemuda yang nampaknya kebingungan. Sesepuh Tiang King telah mengumumkan sebuah misi. Tingkat kesulitan misi adalah kesulitan sangatlah sulit atau hell, neraka. Isi misi sebelum adalah fajar menyingsing batu. Sesepuh Tiang Feng menemukan satu herbal penambahan yin. Deskripsi misi herbal penambahan ini adalah kultivatas kasalitar penting dalam pemurnian pil awet muda. Herbal ini sangat sulit dipanen karena ditemukan di tubuh elang roh obat. Tunjuk misi elang roh obat berada di lembah obat Changlang. Wow, ini susah sekali bro. Misi dengan tingkat kesulitan hell yang lain. Dan bukankah itu harus menghabiskan batu spesial untuk pergi ke lembah obat Changlang? Pasti tidak ada yang akan mengambil misi ini. Tidak hanya tingkatnya sangat sulitnya tinggi, tapi kau juga harus mengeluarkan uang. Misi semacam ini tidak sepadan dengan usaha yang kita keluarkan. Bener-bener aku kepikiran nanti. Aku tidak ingin mati di awal. Mana mungkin pengalaman bermainnya bisa segitu. Nampaknya semua murid menolak misi tersebut. Salam sesepuh, namaku murid Ling Jincheng, bersedia untuk membantu Anda menemukan herbal penambah yin. Nani? Ada seorang bodoh yang menderita ini? Oh. Sepertinya aku menemukan anak muda yang sangat energik dan bersemangat. Cepat, jadi ada murid langsung dari gadis dingin yang baru saja diterimanya rupanya. Wow, orang tua ini adalah Grandmaster Alkemia terhebat dalam sekte pedang. Gumamli, jika aku membangun hubungan yang baik dengannya itu pasti bermanfaat bagiku. Ya, Gumamli.